ini tradisi yang bagus ya. Dalam hidup ini kalau kita mungkin merasa jenuh atau barangkali merasa penat, ada waktu-waktu yang kita perlukan untuk berenung bersama dengan keluarga. Nah, barangkali saja kita tidak akan pergi ke suatu tempat untuk membuat pondok-pondok seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Tapi di kalender gereja GKST ada yang disebut pekan keluarga. Ya, keluarga-keluarga merenungkan diri berdasarkan firman Tuhan. Jadi orang Israel per keluarga, masing-masing keluarga, lalu kemudian tinggal di pondok Daud dan merenungkan. Apa yang mereka renungkan? Bagaimana Tuhan berkuasa dan sangat dahsyat memimpin mereka dalam hidup ini. Saudara-saudara, orang yang sombong adalah orang yang tidak pernah merenungkan hidupnya dari perspektif Tuhan. Ya, jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan berkuasa, dan karena itu saya selalu mengingat, kalau saya hampir tiap malam ya, jam 12 itu saya menaikkan doa, lalu kemudian saya merenungkan. Ada doa keluarga, tapi nanti jam 12 atau jam 1 saya menggunakan kesempatan itu untuk berdoa sendiri. Saya merenungkan apa yang Tuhan buat. Kadang-kadang kita merasa lelah, ya kami pendeta ini juga kadang-kadang ada rasa jenuhnya juga, ada rasa lelahnya juga, ya namanya juga manusia kan. Seperti yang pernah saya katakan ya, kita ini juga manusia, sama seperti lagu ya, rocker juga manusia, pendeta juga manusia, ya kan? Sama lah, ada. Tapi ketika saya merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan, hati saya kembali bangkit. Hati saya kembali bersemangat begitu ya. Tuhan bisa memberikan saya kesempatan studi S1, studi S2, studi S3, dan itu bukan gampang. Pengalaman saya bukan gampang. Karena ketika saya tidak punya sumber dana, lalu kemudian saya bertekuk lutut, kemudian berdoa, Tuhan membayar. Jadi kalau saya ingat lagi fase-fase saya semangat. Ya, jadi Bapak Ibu, ambillah waktu sejenak. Apakah bersama keluarga, dan saya hadirkan juga secara pribadi, lalu renungkanlah apa yang Tuhan lakukan. Saya kira kalau kita lakukan ini, kita akan berkata sama Tuhan, jika aku ada sebagaimana aku ada sampai saat ini, itu bukan karena kekuatanku, itu karena Tuhan. Pasti sama bahasa kita, itu karena Tuhan. Dan kalau ini yang kemudian muncul di mana kita akan melipat tangan dan berkata, terima kasih Tuhan. Jadi itulah yang direnungkan oleh orang-orang Israel selama hari raya Pondok Daud sambil firman Tuhan dibacakan. Nah, sampailah pada hari terakhir, hari ke-7, kemudian Yesus berkata, bagi yang haus, datanglah kepadaku dan minum. Saya berpikir, apakah kiasan ini atau perkataan ini diujarkan oleh Yesus merujuk kepada perjumpaannya dengan perempuan Samaria yang di sumur Yakub itu? Ternyata bukan. Ternyata bukan. Setelah saya pelajari, rupanya ada satu ritual di perayaan puncak, di puncak perayaan Pondok Daud, yaitu hari ke-7. Apa ritual itu? Ritualnya adalah imam, yaitu pemimpin rumah ibadah dan sekaligus juga pemimpin ibadah, dia akan menyuruh pegawai atau petugas ibadah. Saudara-saudara, dalam suku Israel ada 12 suku. Ada satu suku yang namanya suku Lewi. Mereka ditakdirkan atau mereka dikhususkan untuk melayani Tuhan di rumah bait Allah. Jadi mereka nggak punya tanah, nggak punya lahan, mereka nggak punya apa-apa selain rumah saja. Ya, lalu dari mana mereka hidup? Mereka hidup dari persembahan jemaat. Dan itulah yang diteruskan oleh gereja sampai hari ini. Pendeta tidak berbisnis supaya dia punya fokus pada pelayanan. Jadi kami ini tidak punya usaha, ya kan? Tidak punya usaha. Dan saya, walaupun banyak pendeta di Jakarta ini punya bisnis, saya memilih tidak punya usaha supaya saya lebih fokus kepada pelayanan saya. Kalau saya kelaparan berarti jemaat tidak memberi saya makan, begitu kan?
jadi bukan kita dikasih makan, kelebihan begitu ya. Saya kemana-mana pasti dikasih makan. Ya karena memang kita hidup dari pelayanan. Hidup dari pelayanan. Sekarang mulai banyak kali pembenaran. Pendeta juga boleh dong berbisnis, boleh. Tapi saya tidak pilih itu. Supaya saya fokus terhadap pelayanan saya. Karena apa? Kalau sudah punya usaha, pasti dia lebih pentingkan usahanya daripada pelayanannya. Itu pasti. Yang lebih parah lagi nanti, pelayanan akan dijadikan alat untuk memperkaya dirinya atau untuk melanggengkan bisnisnya. Di Jakarta banyak. Di Jakarta banyak. Ya, makanya Bapak Ibu, kalau mengikuti gereja, mohon maaf ya, saya tidak sedang menjelek-jelekan gereja tertentu. Kalau mau mencari gereja, saya pesan, carilah gereja yang punya manajemen dan pelaporan yang kuat. Ya, pelaporan. Kalau umpamanya ada gereja tidak ada laporan keuangan, itu bisnis. Udah pasti itu bisnis. Ya kan? GKSD Glory Jakarta semuanya transparan, tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada yang ditutupi. Saldonya waktu itu tinggal 750, saya berbicara, oh Tuhan, dengan majelis kita berdoa, Tuhan berilah berkat. Tiba-tiba nongol 10 juta begitu ya. Selalu ada cara Tuhan. Ya kan? Selalu ada cara Tuhan. Ternyata yang memberi itu ada seorang yang di Jakarta yang sudah sukses. Dia minta rekening, lalu dia bilang saya kirim sedikit ya. Pikir saya paling dia kirim cuma 2-3 juta. 10 juta. Saya bilang bro, banyak sekali Pak. Ya kan? Tidak, Tuhan berkati saya bagi dulu sedikit ya. Tuhan pasti akan memberkati. Jadi saudara, gajinya Pendeta Pinehas 3,5 juta. Tidak ada yang ditutupi. Semua itu ada. Tunjangan, tambah tunjangan 4,5 juta. Ya kan? Apakah Pendeta Pinehas bisa hidup? Bisa. Dibantu oleh gaji dari keluarga gitu ya. Diganti oleh gaji. Mudah-mudahan nanti GKSD Gloria sampai pada suatu periode di mana dia punya ekonomi juga kuat. Memang kita tidak berbisnis, tapi jemaat harus berusaha, usaha dana. Nah, saya kembali kepada kelompok Levi. Mereka itu tidak punya tanah, tidak punya usaha, mereka murni melayani di bait Allah dan karena itu mereka hidup dari pelayanan. Nah, lalu imam mengatakan kepada orang Levi, pergilah ke kolam Siloam. Saudara-saudara, kolam Siloam adalah sebuah kolam di mana Yesus pernah menyembuhkan orang buta. Ada 2 kolam yang terkenal, satu Siloam, satu Bethesda. Yang Bethesda itu adalah di mana Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Ada orang lumpuh 38 tahun dibawa ke situ, dan salah satu peraturan sistem di dalam air kolam, kalau airnya bergerak, lompatlah. Siapa yang duluan lompat dia akan sembuh. Saudara-saudara, ini orang yang lumpuh 38 tahun dia lumpuh, tapi bukan berarti 38 tahun di kolam, baru beberapa tahun di kolam, tapi dia tidak bisa bergerak, selalu duluan orang lain. Yesus datang kepadanya. Dia tanya begini, apa yang kamu perlukan? Tuhan, saya ingin sembuh, tapi setiap kali air itu bergerak, orang lain lebih dulu daripada saya. Yesus mengatakan dengan kuat, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, kalau usahamu lagi susah, orang lain lebih jago, lebih duluan, angkat tilammu, angkat jiwamu, angkat hatimu kepada Tuhan. Dia yang akan menolong saudara. Mungkin kita tidak secanggih, sejago mereka, berlari atau berusaha, Tuhan yang akan datang. Ada amin. Jadi jangan pernah menyerah, sebab Tuhan itu luar biasa cara kerjanya. Nah, maka orang Levi ini datang mengambil air di Siloam. Air Siloam itu dianggap air suci. Dan kemudian saudara, air itu oleh imam dituangkan di bait Allah dengan satu catatan, bahwa air ini dituangkan di bait Allah sehingga bait Allah ini mengalirkan air-air kehidupan kepada seluruh umat, bahkan kepada seluruh alam. Dan di saat itulah Yesus berkata, barang siapa haus, barang siapa capek, datanglah kepada dan minum dari dalam hatinya
sekali kita renungkan. Jadi jelas ya, konteks daripada ucapan Yesus adalah ketika air suci dari kolam Siloam dituangkan di Bait Allah,